Polisi dan warga dihebohkan dengan tewasnya seorang wanita di sebuah mes PT Polita Global Mandiri di Jalan Raya Perancis Pergudangan 8 Dadap, Desa Jatimulya, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang. Korban diketahui bernama Eno Bahira, 18 tahun, yang tewas mengenaskan dengan kondisi luka di sekujur tubuh dan pacul yang tertancap di alat kelaminnya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang menjatuhkan vonis hukuman mati kepada 2 terpidana kasus pembunuhan menggunakan gagang cangkul. Sidang putusan yang digelar pada Rabu siang ini didahului dengan pembacaan kronologi kejadian oleh jaksa penuntut umum. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Imam Afriyadi alias Imam Limu'i dan terdakwa Rahmat Arifin alias Arif bin Hartono dengan pidana mati. Aku hanya menjaga badanku. Apakah kamu ingin bersamaku? Lalu mengapa caramu seperti itu? Apakah menurutmu dengan cara itu aku akan menyukaimu? Tidak. Aku telah kehilangan nyawaku. Hal yang sangat berharga untukku telah kalian ambil. Bahkan aku tidak sempat melihat dunia untuk yang terakhir kalinya. Tiga pria pembunuh. Kasus ini adalah kasus di mana ada gadis bernama Eno Farihah. Dirinya ini tinggal di daerah Lebakwangi, Serang, Banten, yang merupakan anak keempat dari 7 bersaudara. Saat kejadian ini terjadi tepatnya pada bulan Mei 2016. Nah, Eno ini tuh masih berumur 18 tahun dan ternyata dia ini langsung bekerja pada waktu itu. Dia bertugas sebagai seorang operator. Lokasi tempat kerjanya itu cukup jauh dari rumahnya dan kebetulan kantornya menyediakan sebuah mes. Jadi selama kerja, Eno ini tinggal di mes tersebut. Dan untuk si pelaku nih, ternyata bukan cuma 1 orang, melainkan ada 3 orang. Yang pertama namanya Rahmat Alim. Rahmat ini tuh masih kecil banget soalnya di tahun 2016, Rahmat itu baru kelas 2 SMP. Pelaku kedua bernama Arifin yang berusia 23 tahun. Arifin ini mengenal sosok Eno tuh karena mereka bekerja di dalam satu kantor. Dan yang terakhir bernama Imam Harpiyadi. Menurut keterangan kepolisian, Imam ini emang punya dendam sama Eno karena cintanya pernah ditolak. Semua kejadian ini bermula dari kisahnya Eno dan si Rahmat berkenalan di sosial media. Dari situ mereka bertemu, ternyata mereka merasa nyambung. Sampai di satu malam, Eno diajak ketemuan lagi sama si Rahmat untuk sekedar jalan-jalan dan makan malam aja. Tapi entah apa alasannya tiba-tiba saat itu mereka nggak jadi ketemu di luar. Dan karena nggak jadi ketemu di luar, si Eno ini minta Rahmat untuk mampir aja ke mesnya Eno buat ngobrol sebentar. Ya udahlah ya, si Rahmat datang nih ke mesnya Eno. Tapi pada waktu itu datangnya tuh malam-malam banget gitu, tepatnya sekitar setengah 12 malam. Sebenarnya bentuk dari mesnya Eno ini ya kurang lebih kayak kos-kosan gitu sih. Dengan adanya 2 bangunan yang mana bagian kiri untuk para perempuan dan sisi kanannya untuk para laki-laki. Dan gerbang mesnya ini gak bisa dibuka dari luar dan cuma bisa dibuka dari dalam demi faktor keamanan. Tapi pas Rahmat datang, pintu gerbangnya itu tuh nggak ditutup dan emang dalam keadaan yang terbuka aja gitu kan. Jadi dia tuh masuk-masuk aja. Dan hari itu adalah pertama kalinya Rahmat datang ke mesnya Eno. Rahmat yang awalnya bingung di mana letak kamarnya Eno, akhirnya nemu juga nih. Dan akhirnya Rahmat ini masuk ke dalam kamarnya Eno. Ngobrol-ngobrol lah mereka berdua sebentar. Dan tiba-tiba si Rahmat ini malah mencium si Eno. Kalian tahu nggak sih apa yang terjadi setelahnya? Eno nama asliku. Ya bener aja dong, si Rahmat ini mengajak Eno untuk melakukan hubungan badan. Tapi pada saat itu si Eno ini menolak ajakan si Rahmat dengan alasan dia tuh takut hamil.
Ajakan si Rahmat yang ditolak Eno inilah yang ngebuat Rahmat ini marah. Dirinya tuh merasa kesal sudah ditolak sama si Eno. Dan akhirnya Rahmat ini izin keluar kamar dengan alasan pengen nyari udara segar. Dan pada saat itulah si Rahmat ini malah bertemu dengan si Arifin. Arifin sempat curiga tuh sama si Rahmat. Langsung aja si Arifin ini negur si Rahmat karena kan dirinya bukan penghuni mes ya. Arifin ini bilang gini nih, "Lu siapa ya? Kok ada di sini? Ada perlu apa ya kesini?" Dijawablah sama si Rahmat, "Oh iya bang, saya habis ketemu sama Indah." Makin bingung lah si Arifin, soalnya di mes itu nggak ada yang namanya Indah. Jadi ternyata nih si Rahmat ini kenalan sama Eno itu di sosial media kan. Ternyata Eno memakai nama samaran yaitu Indah. Jadi si Rahmat taunya Eno itu ya Indah gitu. Nah karena hal itu Arifin ini tahu kalau di mes itu nggak ada yang namanya Indah. Jadinya dia makin bertanya-tanya sama Rahmat, "Indah yang dimaksud itu siapa?" Nah pas mereka nih lagi serius bertanya satu sama lain, Imam yang lagi lewat di sekitaran sana melihat nih ada 2 orang cowok dan gabunglah si Imam di sana. Saat si Rahmat sebut-sebut nama Indah, si Imam juga bingung karena dia taunya ya kalau di mes ini nggak ada yang namanya Indah. Cintaku ditolak. Akhirnya nih mereka bertiga, si Rahmat, Arifin, dan Imam memutuskan untuk masuk ke dalam buat mastiin Indah itu siapa. Dan ternyata pas mereka udah ngecek, ternyata mereka baru ngeh kalau Indah itu ya si Eno. Pada waktu itu posisinya Eno itu udah tidur. Tapi sayangnya Eno lupa nih buat mengunci kamarnya. Yang dimana posisinya nih Eno lagi tidur hanya memakai tank top saja. Dan disitulah 3 cowok itu melihat Eno di keadaan seperti itu. Dan mereka merasa tergoda dengan tampilan Eno di malam itu. Nggak tahu gimana awalnya mereka bertiga yang sebenarnya nggak saling kenal ini, tapi malah satu frekuensi gitu kan. Dimana Imam langsung membekap Eno dengan menggunakan bantal. Dan Imam ini juga menyuruh Rahmat untuk mengambil pisau dan si Rahmat juga nurut-nurut aja pas disuruh sama si Imam. Padahal sebenarnya si Rahmat ini nggak tahu nih apa yang akan dilakukan sama Imam ke Eno. Di saat Rahmat mengambil pisau nih ya, Imam inisiatif untuk melukai wajah Eno dengan menggunakan garpu. Dan di saat yang bersamaan, waktu Imam lagi melukai Eno, Arifin ini bukannya nolongin tapi malah Arifin ikut melakukan ruda paksa ke Eno. Ini parah sih. Pikiran mereka di mana coba sampai sanggup melakukan hal seperti itu. Pas Rahmat balik nih ya, dia bilang kalau dia nggak berhasil nemuin pisau. Tapi dirinya membawa sebuah cangkul yang ditemukannya di sekitaran mes. Nah pada saat itu, si Arifin ini juga malah mengompori si Rahmat untuk memukulkan cangkul itu ke Eno. Anehnya, ya nurut-nurut aja gitu loh si Rahmat itu disuruh sama si Arifin. Akhirnya Eno beneran aja dipukul dengan cangkul. Eno itu dipukul dengan cangkul beberapa kali sampai bagian wajah dan juga lehernya tuh terbuka seperti itu. Kejam banget. Dan setelah melihat kondisi korban yang udah dipenuhi dengan cairan berwarna merah di sekujur tubuhnya, Rahmat ini udah mulai mual dan keluarlah dia dari kamar. Tapi nggak beberapa lama dia balik lagi masuk dan menghisap payudara si Eno yang sebelah kiri sampai memar. Gila. Padahal kan Eno sudah kehilangan nyawanya ya, tapi masih aja gitu disetubuhi. Ini bener-bener udah hilang akal sih mereka. Kegilaan ini nggak sampai di sana, Arifin menyuruh si Rahmat buat memasukkan gagang cangkul ke dalam kemaluannya si Eno. Padahal kan cangkul itu besar, jadi emang ya gagang cangkulnya itu ditekan, didorong pakai kaki sampai akhirnya masuk gagang itu ke sana. Ini bener-bener miris sih. Setelah menghilangkan nyawanya Eno, Rahmat dan Arifin pergi ke kamar mandi untuk bersih-bersih. Dan di situ Rahmat masih sempat-sempatnya mengambil HP-nya si Eno. Akhirnya mereka bertiga keluar dari kamar dan si Rahmat mengunci kamarnya dan menutup semua jendelanya. Setelah itu mereka melemparkan kunci kamarnya melalui celah di kamarnya. Habis itu, pulanglah mereka. Mereka pulang ke rumah masing-masing dengan santainya seolah-olah tidak melakukan suatu kejahatan.
Mayatnya ini yang masih berlumuran dengan cairan berwarna merah ternyata masih tergeletak dalam mes ya. Dan setelah 2 hari barulah tuh bau busuknya mulai tercium. Para penghuni mes lainnya ngecek dan akhirnya tahu dari mana asal dari bau busuk tersebut. Dan tentu aja ketika ditemukan ya kondisi mayatnya sudah seperti itu. Pada saat korban ditemukan, pihak polisi dengan cepat langsung berhasil mengantongi semua identitas pelaku. Karena emang banyak banget bukti-bukti yang gak mereka bersihin di dalam TKP. Dan pada akhirnya dengan mudah 3 orang ini ditangkap. Setelah ditanya soal motif, apa sih yang membuat ketiga orang ini sampai bisa menghilangkan nyawa si Eno, mereka memiliki motif yang berbeda-beda. Yang pertama, Arifin yang diketahui adalah teman kerja si Eno ini mengaku dirinya sakit hati karena dirinya sering dikatakan hitam dan jelek oleh Eno. Sementara pelaku yang bernama Imam, dia memiliki motif yaitu merasa sakit hati juga, tapi buat emosi sih ini padahal ya dia nggak kenal sama si Eno kan. Si Imam ini memang tinggalnya dekat mes tersebut dan memang dia itu naksir sama si Eno dan sempat meminta nomor teleponnya Eno. Pas dapat nomornya, si Imam ini langsung menggoda Eno melalui SMS, tapi Eno itu nggak pernah membalas pesannya. Jadi itulah nih yang menurut Imam membuatnya sakit hati. Kesel banget nggak sih? Cuma karena hal sepele seperti itu, masa balasannya harus sampai menghilangkan nyawa? Nggak setimpal gitu loh. Dan pelaku ketiga, si Rahmat, motifnya ini adalah karena ajakan berhubungan badannya ditolak. Dan dia merasa telah dibohongi perihal identitasnya Eno. Sebenarnya sih ya, berarti secara nggak langsung yang menghilangkan nyawanya si Eno ini adalah si Rahmat. Karena dirinya melakukan dengan tangannya sendiri. Tapi yang nggak habis pikir, menurut pernyataan warga sekitar, Rahmat ini orangnya tuh kesehariannya itu alim gitu dan sering sekali beribadah. Maka dari itulah warga yang tahu kaget banget kalau Rahmat melakukan hal sekeji itu. Saat sudah masuk ke persidangan, akhirnya Rahmat ini dijatuhi hukuman selama 10 tahun penjara yang mengingat usianya masih di bawah umur. Sedangkan Arifin dan Imam mendapatkan hukuman mati. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Imam Afriyadi alias Imam bin Muki dan terdakwa Rahmat Arifin alias Arif bin Hartono dengan pidana mati. Tapi sebenarnya ya, masih ada beberapa hal yang janggal di kejadian ini. Kalian ingat gak sih kalau Imam ini kan sempat melukai muka Eno dengan garpu? Nah, itu emang udah dibawa dari rumahnya, entah dengan tujuan apa gitu loh. Dan kejanggalan kedua, itu adalah kenapa tiba-tiba ada cangkul di sekitaran mes. Makanya di awal, polisi itu sempat curiga kalau kejadian tersebut adalah pembunuhan berencana. Tapi kan emang mereka ini nggak kenal ya sama sekali satu sama lain. Jadinya statement tersebut diduga tidak benar gitu loh. Terus gimana nih menurut kalian? Apa 10 tahun hukuman untuk Rahmat ini pantas didapatkan atau tidak? Soalnya kan apa yang udah dilakukan Rahmat ini udah terbilang sangat-sangat parah. Dan berarti hukumannya kan berakhir saat usianya 24 tahun. Terbilang masih sangat muda. Gimana menurut kalian? Di balik senyumannya tersembunyi rahasia kegelapan. 3 pria yang bersatu dalam kejahatan membawa malapetaka kepada yang tidak bersalah.